Halo semuanya, balik lagi ke GP Media. Kali ini kakak bikin segmen baru loh, namanya Kripset, Create Your Positive Mindset. Perkenalkan, nama kakak Kak Bunga. Kakak sebagai KRLP Praksioner dan Master Degree of Geophysics in University of Indonesia. Kalian tahu nggak sih kalau semuanya itu, setiap permasalahan di dunia ini, semua bermula dari diri kita sendiri. Jadi, kalau misalkan kalian itu ingin mengubah sesuatu dalam kehidupan ini, itu tuh didasari oleh diri sendiri. Bukan kita mengubah orang lain. Misalkan kita tahu bahwa diri sendiri itu ingin menjadi lebih baik, itu akan membawa kamu kepada lingkungan yang lebih positif. Akan membawa pada lingkungan yang lebih menunjukkan jati diri kamu. Jadi bukan orang lain yang berubah untuk kalian, tapi diri kalian yang bisa merubah orang lain dan orang-orang di sekeliling kalian. Itu kuncinya. Kemudian pada saat kalian menjadi jati diri kalian sendiri, kalian tuh akan bisa menemukan kebahagiaan kalian yang sejati. Kebahagiaan saat kalian itu menyadari bahwa jalan hidup kalian itu seperti itu. Misalkan pada saat kalian itu bingung milih jurusan mana yang tepat buat nanti kalian itu pilih di SNMPTN nanti, ataupun nanti pada saat kalian pemilihan PTN. Nah, jurusan PTN itu akan mempengaruhi banget loh ke masa depan kalian nanti, apakah kalian bahagia atau enggak pada saat kalian nanti kuliah. Pemilihan itu pun harus didasari oleh kebahagiaan kalian. Kebahagiaan itu kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya kalau misalkan kita sukses, kalau kita banyak uang, atau kalau kita punya kekayaan dan semuanya. Di buku karangan Shawn Achor, judulnya The Happiness Advantage, itu dia menjelaskan bagaimana kesuksesan itu mempengaruhi kebahagiaan dan bagaimana kebahagiaan mempengaruhi kesuksesan. Menurut kalian, kesuksesan dulu atau kebahagiaan dulu? Nah, banyak orang di luar sana yang mencapai kesuksesannya tanpa bahagia. Jadi misalkan kalau dia itu udah punya uang banyak, dia itu udah kaya dan terkenal, tetapi mereka tidak bahagia. Nah, yang paling utama berarti adalah kebahagiaan. Kebahagiaan untuk mencapai suatu kesuksesan. Di saat itu kalian sudah menuju kesuksesan sendiri. Kalau misalkan dilihat dari itu semua, begitu mudah sebenarnya untuk mencapai bahagia? Belum tentu. Karena pada dasarnya kalau misalkan kalian banyak nih hambatan-hambatan, setiap orang juga pasti punya dong hambatan-hambatannya gimana. Jadi kalau misalkan kalian dalam suatu permasalahan, kalian itu kan pasti butuh nasihat kan dari orang lain. Kita juga tahu bahwa nasihat orang lain itu penting buat diri kita. Tapi kadang-kadang diri kita ini pengen nyamannya aja, pengen kayak, kan aku udah kayak gini, ya aku maunya kayak gini. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi artinya gini, kebahagiaan itu dan dalam diri kalian itu dapat diraih jika kalian itu mau mengubah diri dan hidup kalian itu menjadi lebih baik. Mungkin bagi kamu itu nasihatnya itu buruk, tapi sebenarnya itu bagus buat kamu. Atau dalam artian kayak mungkin nasihat itu nggak cocok sama aku, tapi sebenarnya itu malah bantu aku untuk menjadi lebih baik. Itulah sebenarnya yang mendasari. Pertama itu, jadi diri sendiri dulu. Cara menerima nasihat dan menerima omongan dari orang lain agar kita itu bisa menuju menjadi lebih baik, itu adalah proses menuju kebahagiaan itu sendiri. Jadi saat kita itu mau menerima nasihat dan pendapat orang lain dan kita itu memiliki keyakinan bahwa kita akan menjadi lebih baik, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Kalau kita tahu bahwa kebahagiaan kita itu di jalur yang ini, misalkan kalian bahagia kalau misalkan kalian milih jurusan ini gitu. Kalian akan milih jurusan kedokteran. Kalian akan bahagia untuk milih jurusan kedokteran. Walaupun orang tua kalian itu milih misalkan jurusan ekonomi atau lain-lain. Tapi kalian bahagia untuk di jurusan itu. Kalian berusaha untuk mencapai jurusan itu dan buktikan diri bahwa kebahagiaan kalian ada dalam situ. Jadi sebenarnya hampir mirip kayak passion. Tapi bedanya kebahagiaan itu adalah diri kalian untuk mencapai kesuksesan dalam masa depan kalian. Jadi didasari oleh kebahagiaan dulu. Misalkan kalian tuh bahagia banget kalau ngitung pelajaran matematika, misalnya kayak gitu kan. Rasa kebahagiaan itulah yang membentuk kesuksesan kalian untuk mendapatkan nilai bagus. Kebahagiaan itulah yang membentuk biar kalian dapat ranking. Jadi didasari itu dulu paling utama. Yang berikutnya, sebenarnya jati diri dan kebahagiaan itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, jati diri itu yang paling sederhana sekali adalah bagaimana kalian itu dipanggil. Istilahnya pakai nama kalian lah. Pada dasarnya juga, setiap nama panggilan kalian itu, nama panggilan yang kalian selalu panggil bareng sama teman-teman kalian, juga mempengaruhi jati diri kalian sendiri. Nama-nama dalam setiap kata
di nama kalian itu mengandung makna tersendiri. Kalian pasti tahu kan arti nama kalian itu apa? Sebenarnya orang tua kalian memberikan nama kalian itu seperti apa? Dan artinya apa, maknanya apa? Nah, artinya itulah yang melekat dalam diri kalian. Arti itu yang menunjukkan jati diri kalian untuk mencapai kebahagiaan kalian di dunia maupun di akhirat. Ada gak sih nama panggilan yang paling sering kalian itu pakai? Nama panggilan yang bukan asal-asal ya, nama panggilan yang benar gitu. Nah, kalau kakak kan Kak Bunga gitu kan. Nah, coba deh kalian itu bikin nama kalian itu sebagai bentuk suatu representatif dari diri kalian sendiri. Misal nih, contoh aja, nama Kak Bunga lah kan. Kak Bunga itu bisa kayak bunga gitu. Nama bunga itu bisa kita itu panjangin nih, kayak menjadi diri aku. Misalkan Kak Bunga, bunga itu baik, unik, nggak aneh gitu kan. Atau bunga bagus untuk gaya ya. Nah, tapi yang paling utama yang positif dong tentunya. Misalkan bunga brave, fun, gracious. Brave itu artinya kuat. Jadi aku pengen jadikan diri aku menjadi sosok yang berani, kuat dan kokoh. Sedangkan fun artinya aku bisa menyenangkan untuk orang-orang sekeliling aku. Terus gracious itu kayak grace artinya ramah dan mensyukuri atas apa karunia Tuhan gitu. Jadi setiap dalam diri kalian itu bisa mengartikan nama panggilan kalian itu dengan kalimat-kalimat positif. Karena pada saat nama itu disebut, kalian itu merasa bahwa itulah jati diri kalian yang sebenarnya, dan itu akan mempengaruhi kehidupan kalian di masa depan. Jadi kayak gitu. Coba kalian bikin sekarang. Kalian coba lakukan itu. Kalian bikin sekarang bahwa nama kalian siapa misalkan gitu ya. Jelasin, dan Bunga tadi kakak udah contohin. Apa nama kalian yang ingin dijadikan suatu jati diri kalian yang itu positif dan membangun. Itu akan membantu kalian untuk mengenal diri kalian sendiri, untuk mencapai kebahagiaan yang kalian inginkan. Jadi ingat ya, kebahagiaan itu datang dalam jati diri kalian sendiri, bukan karena orang lain. Tapi kebahagiaan itu datang mulai dari berubah dari dalam diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Dan kesuksesan itu dapat diraih jika kita bisa mencapai kebahagiaan. Oke? Sampai sini dulu penjelasan kakak. Kalau misalkan kalian coba lihat di kolom komentar, habis itu kalian jelasin nama kalian, terus dijelasin juga apa sih poin-poin dalam nama kalian itu yang positif dan bisa membangun. Mungkin kalau misalkan ada video-video lain yang kalian itu pengen tonton, bisa tonton video dari segmen kakak ya. Oke, sampai sini dulu. Dadah semuanya.